Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gujan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi yang sangat penting karena begitu banyak orang mempertanyakan tentang ini, yaitu tentang reaksi kusta. Baik orang-orang yang sudah pernah mengalami kusta, yang sudah RFT, sudah selesai pengobatan maupun yang sedang pengobatan, banyak sekali mempertanyakan hal ini tentang reaksi. Kenapa? Karena stadium reaksi dirasakan sangat payah, gejalanya dirasakan dan dikeluhkan oleh banyak orang yang mengalaminya. Beda dengan saat hanya sekedar bercak yang mati rasa saja, kurang dikeluhkan atau bahkan cenderung diabaikan. Tapi begitu stadium reaksi, begitu banyak keluhan yang dirasakan dan penderita sangat mengalami kepayahan penderitaan tersebut sehingga dia memerlukan pertolongan dengan segera. Oke, kita bahas tentang reaksi kusta. Ada definisi khusus ya, definisi operasional reaksi. Kata reaksi dalam pembahasan terminologi penyakit kusta itu ada maknanya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan pakai kata reaksi. Jadi bukan ini bahasan istilah umum, ada aksi, ada reaksi, itu kan? Yang kita kan sering memakai seperti itu, ada aksi, ada reaksi, ada stimulus, ada respon. Itu artinya bukan seperti itu. Jadi penggunaan kata reaksi dalam pembicaraan tentang kusta, kalian harus hati-hati, nggak bisa kita ngomong reaksi asal-asalan karena itu kata reaksi ada maknanya. Oke, definisi tentang reaksi dalam terminologi penyakit kusta adalah suatu episode dari perjalanan penyakit kusta yang ditandai dengan peradangan akut. Nah, satu episode, satu potongan, fragmen, segmen tertentu, bagian tertentu dari perjalanan penyakit kusta yang panjang, yang kronis. Jadi, dalam perjalanan penyakit kusta yang kronis atau yang lama, yang panjang, saya jelaskan dulu, perjalanan penyakit kusta itu kan panjang sekali dari mulai seseorang tertular harus menjadi kontak eratnya dulu minimal 20 jam per minggu ketemu dengan penderita secara terus menerus selama minimal 3 bulan barulah dia bisa tertular, ya kan? Itu pun tidak semuanya tertular, itu hanya 2% yang tertular dan membutuhkan pengobatan. Nah kan, disitu kan berarti membutuhkan waktu. Terus setelah tertular, dia membutuhkan masa inkubasi. Inkubasinya itu 2-5 tahun. Nah barulah setelah 2-5 tahun muncullah gejalanya, yaitu bercak yang mati rasa. Nah itu kan berarti takes time ya, butuh waktu panjang. Setelah muncul gejala, pengobatannya pun ada yang sampai 12 blister untuk MB, untuk PP butuh 6 blister. Pengobatannya pun lama dan bercaknya juga bisa jadi nggak hilang-hilang gitu kan. Ini sudah saya bahas dalam apakah kusta bisa sembuh. Dan masih kadang menyisakan gejala, yaitu reaksi. Nah itu kan berarti perjalanan penyakit kusta itu begitu panjangnya. Nah dari perjalanan penyakit kusta yang begitu panjangnya itu ada sebuah episode khusus. Di situ namanya stadium reaksi yang ditandai dengan peradangan akut. Tadi saya waktu membicarakan tentang perjalanan penyakit kusta, saya sebutkan ini adalah penyakit yang kronis, penyakit yang menaun, penyakit yang lama, ya membutuhkan waktu lama. Sedangkan ini kebalikannya, kronis adalah akut. Jadi kalau reaksi itu peradangan yang akut, artinya akut dalam tempo pendek. Artinya dari awal gejala sampai puncak gejala reaksi tersebut itu waktunya relatif singkat, bukan pelan-pelan menunggu waktu lama seperti penyakit kusta itu sendiri ya. Tetapi kalau stadium reaksi itu sendiri bisa cepat gitu. Oke, itu definisinya. Tanda-tanda peradangan, tadi saya bilang bahwa reaksi kusta itu ditandai dengan tanda-tanda peradangan karena itu adalah sebuah stadium inflamasi. Tanda peradangan ini kalau teman-teman kesehatan sudah hafal ya, ada dolor, rubor, kalor, tumor, dan function lesa. Saya jelaskan satu persatu. Dolor itu artinya nyeri, rubor itu artinya kemerahan, kalor itu artinya panas, tumor itu bengkak, function lesa itu gangguan fungsi. Kita bahas satu persatu. Nyeri ini bisa terjadi pada bercaknya. Jadi selama ini yang bercaknya mati rasa, saat Anda terjadi reaksi itu malah bercaknya tersebut terasa nyeri. Nah itu tanda-tanda reaksi. Rubor atau kemerahan, bercaknya itu bisa jadi berwarna kemerahan, yang tadinya warnanya putih, keputihan gitu, atau seperti panu. Tapi kalau terjadi peradangan dalam arti stadium reaksi bisa terjadi bercaknya itu kemerahan. Nah, kalor, panas ini bisa dalam arti lokal atau topikal di daerah tersebut, di daerah yang sedang meradang bercaknya bisa terjadi panas daerah sekitar kulit tersebut, atau maupun panas yang secara sistemik bisa terjadi demam. Nah, tumor lah, istilah tumor itu sebenarnya kan istilah untuk bengkak secara umum. Tumor itu belum tentu karsinoma atau kanker ya. Tumor ini istilah untuk bengkak secara umum, bisa karena apapun. Nah, dalam stadium reaksi atau peradangan kusta ini terjadi bengkak.
Bengkak ini bisa saja pada bercaknya membengkak atau terjadi penebalan. Itu sudah termasuk tumor bengkak. Nah, seperti tadi di awal gambar ini kan penebalan ini kan. Ini udah masuk tanda-tanda bengkak maksudnya, tumor. Maksudnya seperti itu ya. Bengkak yang dimaksud di sini adalah seperti itu. Nah, dan juga terjadi functionless atau gangguan fungsi. Gangguan fungsi yang dimaksud di sini adalah gangguan fungsi sarafnya. Misalkan tiba-tiba Anda merasakan mati rasa, ada titik-titik mati rasa yang bertambah dalam telapak tangan Anda, telapak kaki, atau misalkan terjadi gangguan motorik atau kekuatan otot dari jari-jari atau jari tangan atau jari kaki, itu namanya gangguan fungsi. Atau tiba-tiba matanya tidak bisa merem dengan sempurna alias lagoptalmus, itu namanya gangguan fungsi saraf tepi. Nah, inilah tanda-tanda peradangan. Jadi kalau Anda merasakan ini, itu tanda-tanda peradangan dan harus segera menemui tenaga kesehatan di puskesmas. Oke. Nah, reaksi itu bisa terjadi kapan sih? Bisa timbul sebelum, selama, dan sesudah pengobatan. Ini yang harus diketahui oleh teman-teman. Dapat timbul sebelum pengobatan. Jadi kalau Anda belum minum obat MDT tetapi kok merasakan gejala-gejala tersebut, ya itu memang stadium reaksi. Nah, terus selama pengobatan. Nah, ini juga jangan kaget kalau misalkan Anda sudah minum obat kusta MDT kok selama pengobatan malah muncul gejala reaksi. Nah, ini kalau yang salah paham, loh kok setelah minum obat MDT kok saya malah terjadi reaksi seperti ini, badannya pada sakit, pada demam, muncul muncul merah-merah seperti ini, muncul bercaknya menebal dan sebagainya, nyeri. Kok begitu sengsara saya merasakan seperti ini? Jangan-jangan ini efek samping obat kusta? Bukan. Ya, jadi munculnya reaksi tidak ada hubungannya dengan obat paket MDT kusta. Bukan berarti karena minum MDT terus Anda muncul reaksi. Bukan karena Anda stop minum MDT terus Anda timbul reaksi. Tidak ada hubungannya dengan itu. Karena ini stadium reaksi bisa timbul sebelum, selama, maupun sesudah pengobatan. Sesudah pengobatan juga demikian. Nah, ini yang kadang sering dikeluhkan. Saya sudah minum MDT, sudah sekian blister memenuhi aturan. Loh kok masih ada gejala ikutan? Nah ya karena memang itu nggak ada hubungannya dengan obat paket kusta rutin. Reaksi ini obatnya beda. Nanti akan saya jelaskan pengobatan dan jenis-jenis reaksi ini di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.